Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mendesiminasikan atau memaparkan hasil penelitian tentang inovasi produk untuk peningkatan revenue stream usaha BUMDESA Keramat, ya, Kecamatan Duduk Sampean. Latar belakang, ya, latar belakang bahwa Desa Keramat ini, ya, secara grafis itu dikelilingi oleh tambak, yang mana sejak semula penduduk desa kesulitan untuk memperoleh air bersih yang layak untuk minum karena memang kadar garam yang tinggi, sehingga kebutuhan ini dipenuhi oleh air tangki yang berasal dari luar. Maka untuk itu BUMDESA melakukan inovasi dengan membeli alat penyulingan air yang bukan hanya menyaring kotoran atau kuman, namun juga dapat mengubah air payau menjadi air yang layak minum. Penyulingan ini dinamakan reverse osmosis atau osmosis terbalik yang dibeli tahun 2021. Nah, ini merupakan bagian daripada inovasi, yang mana inovasi itu merupakan didominasi oleh desain yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian fokus utama inovasi adalah menciptakan ide baru atau menemukan ide lama yang serta diterapkan ke dalam produk baru maupun proses baru. Kemudian inovasi produk merupakan kombinasi dari bermacam-macam proses yang saling mempengaruhi, di mana perusahaan menciptakan sebuah produk baru yang diperkenalkan ke pasar. Yang berikutnya, inovasi produk seharusnya mampu memberikan nilai tambah sehingga dapat menjadikan perusahaan tersebut memiliki keunggulan dalam persaingan. Metode penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini merupakan studi kasus yang menjawab pertanyaan how, bagaimana, dan what, apa. Jadi peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang diteliti dan fokus penelitian pada fenomena kekinian dalam kehidupan nyata. Nah, pendekatan kualitatif di sini menggunakan metode design thinking, yang mana pembahasannya itu dimulai dengan proses melalui empati, dilanjutkan dengan memahami tujuan dan kebutuhan pengguna, define, kemudian dilanjutkan dalam mencari ide atau solusi. Jadi yang pertama adalah pengumpulan data, empati, bagaimana data-data yang diperoleh di masyarakat atau di objek penelitian, kemudian dilanjutkan kepada analisis kebutuhan atau define, kemudian lanjut pada analisis solusi atau mengidealisasi, kemudian pada perencanaan prototipe, produk apa yang telah dihasilkan, terus kemudian melakukan uji prototipe. Demikian tahapan untuk design thinking. Nah, hasilnya bahwa dalam proses empati, peneliti melakukan proses apa yang dipikirkan, dikatakan bisa dilakukan oleh pengguna. Proses empati terdiri dari observasi, user interview, dan peta empati. Subjek di sini adalah subjek yang dituju oleh peneliti. Nah, selanjutnya peneliti melakukan proses define atau memahami kebutuhan setelah melakukan proses empati. Nah, data yang dipungut dari hasil wawancara diolah menjadi peta empati yang selanjutnya diolah untuk mendapatkan permasalahan apa saja dihadapi oleh pelaku usaha dalam memperluas layanan kepada konsumen. Selanjutnya adalah idealisasi atau analisis solusi. Ya. Proses ide ini untuk mencari ide solusi masalah yang ada. Pada tahapan ini, setelah melakukan analisis peneliti, melakukan tahap perencanaan, di mana mereka melakukan proses storyboard untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan. Ya. Ya, storyboard di sini adalah proses air tanah yang ada di desa Keramat agar layak untuk dikonsumsi. Yang berikutnya adalah proses merancang perwarupa, yaitu berupa prototipe, ya, sehingga dapat membantu kita untuk berpikir lebih baik. Ya. Kemudian muncul banyak ide aplikatif yang dapat membuat solusi kita semakin menjadi lebih baik. Prototipe merupakan solusi abstrak yang merupakan
atau dengan tujuan pelanggan bisa merasakan solusi yang untuk kita bisa mengetahui responnya. Kemudian bukan hanya sampai di situ, kita melakukan usability testing. Ini merupakan tahapan untuk mengetahui bagaimana produk itu bisa digunakan oleh pengguna. Apakah nyaman atau tidak. Nah, setelah itu dari hasil tes usability ini didapat indikator waktu dengan hasil 100% partisipan mengindikasikan mudah dan indikator sebenarnya mengindikasikan suka terhadap prototipe atau produk yang dihasilkan. Kemudian kita lakukan uji heuristic testing, yaitu yang dilakukan dengan tahap pengujian terhadap 2 orang di bidang user experience untuk mengetahui apakah purwarupa yang dibuat sesuai dengan prinsip heuristik. Dan hasilnya ini didapatkan nilai 84%, sangat baik, dan 85% sangat baik. Skornya sudah maksimal. Kemudian kita menuju pada impact testing, pengujian dampak adalah pengujian untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ada ketika produk dari air Desa Keramat ini dapat dihasilkan dampaknya bagaimana, sehingga hasilnya setuju terhadap dampak yang terhadap produk yang dihasilkan. Kesimpulannya bahwa produk air ini memberikan dampak yang positif, kemudian produk air ini juga bisa mampu memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan air minum warga di Desa Keramat, Kecamatan Dodosamen, Kabupaten Gresik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.